Stop! Ya Allah, Alif, maaf ya, maaf. Aduh. Ini, pegang. Aduh, aku beli obat dulu ya buat ngobatin. Aduh, bentar ya. Aku tahu kamu punya masa lalu yang rumit, makanya sikap kamu jadi dingin dan seolah-olah gak peduli sama keselamatan diri sendiri. Tapi siapapun kamu, bagaimanapun masa lalu kamu, aku tetap suka sama kamu. Aku tetap sayang sama kamu. Tolong! Saya berhenti! Hei! Hei! Nak, apanya yang sakit? Bilang sama mama. Apa kamu mau pindah ke rumah sakit yang lebih besar dan lengkap? Bang, tinggalin saya sendiri, Ma. Oh iya, kita harus pergi karena Alif butuh istirahat yang banyak. Ayo, pergi yuk. Mas Alif, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Alif jadi berubah seperti ini? Apa ada yang sedang kamu pikirkan? Maafin aku, Get. Aku gagal nyulik Zara. Aku kecelakaan. Terus siapa yang bawa kamu ke rumah sakit? Maaf, permisi, ada karangan bunga buat saudara Alif. Dari siapa, Mas? Zara mengirimi kamu bunga. Kenapa dia kirim kamu bunga, Mas? Emang tahu dari mana dia kalau Mas kecelakaan? Sekarang giliran siapa lagi yang akan kita beli pelajaran? Anissa, siapa lagi di antara orang-orang jahat dulu yang berniat membunuh kamu? Mereka juga harus merasakan penderitaan seperti yang pernah kamu rasakan. Mama Safira, ibu mertua saya. Dialah orang yang selama ini jahat sekali sama saya. Dia banyak punya trik-trik busuk, tapi berkedok kebaikan. Trik-trik busuk berkedok kebaikan. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Seperti persis yang dia lakukan padamu. Perempuan tamak itu orang kedua yang harus saya kasih pelajaran. Kira-kira jebakan apa yang cocok buat perempuan tamak itu? Uang. Ajak dia berbisnis. Dia perempuan yang sangat materialistis. Mendengar uang yang banyak, keuntungan yang berlimpah, pasti dia tertarik. Bapak ini siapa ya? Sepertinya saya tidak kenal sama Bapak. Maaf, Bu. Ibu belum mengenal saya. Saya sebenarnya seorang kontraktor, Bu. Nama saya adalah Iskandar. Saya adalah rekan bisnis dari almarhum Anton Pratomo, suami Ibu. Semenjak Pak Anton meninggal, saya membuka usaha sendiri, Bu. Saya juga sudah mendengar kalau perusahaan Ibu gulung tikar. Kedatangan saya kemari untuk membangun perusahaan Ibu kembali. Apa maksud Bapak? Bapak serius? Saya serius, Bu. Saya sebenarnya berutang budi pada almarhum Pak Anton. Karena dulu beliau pernah membantu saya memberikan modal untuk bisnis saya. Apa buktinya kalau Bapak serius mengajak saya berbisnis? Masalahnya kita kan sama sekali belum kenal. Sebentar, Bu.
Ini semua untuk... Iya, Bu. Semua ini uang untuk Ibu. Tapi dengan catatan, Ibu mau membantu saya untuk mengelola bisnis saya yang baru. Setuju, Pak. Saya setuju sekali. Ini adalah peluang emas supaya saya bisa membangkitkan kembali perusahaan almarhum suami saya. Sebentar, Bu. Saya kan belum menjelaskan sama Ibu apa yang harus Ibu lakukan dengan uang ini. Iya kan? Apa tugas saya? Silahkan Bapak jelaskan. Iya, maksud saya akan jelaskan sama Ibu. Uang ini harus Ibu pergunakan untuk mengelola usaha saya. Dan Ibu pergunakan uang ini untuk keperluan-keperluan bisnis saya. Jadi, saya sendiri yang harus mengelola dan mengawasi bisnis Bapak. Apa Alif tidak boleh ikut terlibat? Maaf, Bu, ini urusan antara saya dengan Ibu. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak ingin usaha yang saya bina ini akan mengalami kehancuran seperti usaha Ibu. Bukankah Alif juga mempunyai andil dalam membuat usaha Ibu hancur, kan? Iya sih, saya juga sempat berpikir begitu. Memang Alif tidak becus mengelola perusahaan. Tapi apakah adik saya Sony dan anak saya Hafiz boleh ikut terlibat? Boleh, boleh. Silakan, Bu, silakan. Ini kantor Bu Safira yang baru. Kantor baru, direktur baru. Silakan duduk, Bu. Silakan. Dan segala sesuatu yang berhubungan di kantor ini sekarang berada di tangannya Bu Safira. Son, sini Son. Son, 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 cubit saya Son. Jangan, Kak. Untuk apa? Ntar sakit loh kalau dicubit. Om, jadi orang jangan malu-maluin. Maksudnya Mama tuh lagi mimpi apa enggak? Jangan keras-keras tahu, sakit. Ternyata ini kenyataan, bukan mimpi. Ma, Om, ini bukan mimpi. Ini kenyataan, kita jadi kaya lagi. Om, pesta lagi, Om. Kaya lagi. Tania. Yuk, berangkat. Kamu tuh ternyata punya kebiasaan ya? Masuk ke rumah orang tanpa izin atau ketuk dulu. Dasar nggak sopan. Zarah, apa orang ini perlu kami seret dan kita lempar yang keluar? Udah, nggak usah. Udah kalian berangkat aja duluan. Aku ngomong dulu sama dia. Yuk, cabut. Kenapa kamu nyelamatin aku? Ya jelas lah aku nyelamatin kamu. Kalau kamu aku biarin mati di mobil aku, orang-orang pikir aku yang bunuh kamu. Terus kenapa kamu kirim bunga? Kan aku menyulik kamu. Oh iya. Karangan bunga yang warna ungu yang untuk duka cita itu ya?
Iya. Tadinya aku kirim itu buat kamu dan aku pilih itu buat kamu. Soalnya aku pikir kamu bakal meninggal. Karena luka kamu cukup parah loh. Jadi sebenarnya kamu ngarepin aku mati? Ya tadinya gitu. Secara kamu udah punya niat jahat, mau culik aku lagi. Tapi untunglah sekarang kamu udah selamat. Dan untung juga karangan bunga itu salah kirim. Ya. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu gabung sama Elmo untuk hancurin saya? Terus terang ya, aku tuh suka sama kamu. Iya meskipun kamu tuh musuh aku, tapi ternyata menyenangkan juga ya punya musuh kayak kamu. Rasanya lebih menantang. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku pernah kenal sama orang yang gak ada bedanya sama kamu. Oh ya? Wah, ternyata muka aku pasaran juga ya. Tapi maaf ya, aku nggak mempan rayuan klisemu itu. Aku ngarepin lebih daripada itu. Aku sebenarnya kesini untuk ngucapin terima kasih. Karena kamu udah nyelamatin nyawa aku. Tapi bukan dengan begitu aku akan diem aja. Aku gak akan pernah nyerah. Kamu harus akan tetap menerima akibat dari semua perbuatan kamu dan komplotan kamu. Loh, kok kamu marahnya sama aku? Ilmu itu kan yang meng-hire aku. Aku cuma penyanyi dan dia tuh produser aku. Jadi kapanpun dia nyuruh aku nyanyi. Tapi gini deh, aku turut prihatin sama kamu. Kalau kamu dengan penyanyi kamu itu marah atas keberhasilan aku. Liv, Mama punya kabar gembira, Liv. Kabar gembira apa, Ma? Ada seseorang yang meminta Mama untuk bergabung di perusahaannya. Nggak tanggung-tanggung. Mama sendiri yang disuruh mengelola perusahaan itu sebagai direkturnya, Liv. Selamat, Ma. Siapa yang nawarin, Ma? Namanya Pak Iskandar. Dia itu dulu adalah rekan bisnis almarhum Papa. Dia terdorong untuk menolong kita. Karena dulu almarhum Papa kamu sering menolong dia. Mama kenal sama dia? Kalau saya bilang nggak kenal, nanti Alif akan melarang saya berhubungan sama dia. Ya kenal dong, Liv. Masa sih enggak? Semoga saja hidup saya bisa kembali seperti dulu lagi. Hidup mewah, senang-senang, apa-apa ada. Pengen ini, pengen itu, tinggal beli. Anissa, ini adalah berkas. Isi berkas itu adalah merupakan ajakan bagi mereka untuk menggali kubur mereka sendiri. Kamu simpan baik-baik berkas itu. Karena berkas itu merupakan paspor untuk menuju kehancuran bagi Ibu Safira. Dan merupakan tiket bagi kamu untuk membalas semua perbuatannya pada kamu. Terima kasih, Pak. Tapi kenapa Bapak begitu baik sama saya dan mau membantu saya? Padahal Bapak kan nggak ada utang budi apa-apa sama saya. Saya punya utang budi yang besar pada kamu, Anissa. Maafkan ayah Anissa. Kalau ayah terlambat datang menemukan kamu. Ini bukan masalah utang budi, Anissa. Tapi Pak,
Kenapa Pak Iskandar begitu baik mau membantu saya? Ternyata kamu adalah anak teman baik saya. Dulu dia pernah menyelamatkan saya. Dan sekarang, kewajiban saya untuk melindungi kamu. Dan kamu sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri. Itu kan Zara. Ngapain dia malam-malam di sebelah mobil? Deketin gak ya? Ah, kasihan juga kalau kenapa-kenapa. Nggak ada salahnya bantuin dia. Malam, Zara. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Mobil aku mogok. Supir aku lagi cari bengkel yang bisa dibawa ke sini. Ya udah, coba saya lihat. Enggak, jangan. Kamu kan udah pernah hampir celakain aku. Bukannya malah nolongin, kamu mungkin aja malah nyelakain aku lagi kan? Ya udah, nggak usah. Terserah kamu. Sebetulnya kamu nggak perlu mikir macam-macam lagi. Karena saya benar-benar pengen benerin mobil kamu. Cuman kalau kamu maunya gitu ya terserah. Dari awal kan kita juga udah musuhan. Udah deh, aku cuma penyanyi yang dibayar sama ilmu. Jadi tugasku cuma nyanyi. Masalah jegal-menjegal tuh bukan urusan aku. Kamu selesain aja sama dia. Lagi pula wajar kan kalau aku curiga sama kamu. Ya terserah kamu lah. Bagus kalau kamu hati-hati sama orang. Jangan gampang percaya. Halo cewek. Gantian dong. Jangan cuma dia aja yang dilayanin. Kita juga kan pengen, ya kan? Jangan sembarangan ngomong sama cewek. Ih, takut. Kamu maunya apa sih? Hah? Tak cabul deh. Ayo udah ikut. Es. Bangsat lo. Pergi lo. Maafin aku, Zar. Jangan takut. Aku tadi cuma kebawa. Aku keinget sama Anissa. Dia sempat ngalamin kejadian yang sama kamu. Anissa? Siapa Anissa? Udah, nggak usah dibahas lagi. Aku juga nggak tahu kenapa selalu inget dia. Dasar munafik. Lain di hati, lain di perbuatan. Kalau lagi sedih, dia ingat aku. Tapi kenapa dulu dia ingin membunuh aku? Kalau lagi kayak gini, dia nggak kelihatan seperti orang jahat. Ya Tuhan, dia benar-benar mirip sama Anissa. Nggak ada bedanya sama sekali. Dia udah mulai jatuh cinta lagi sama aku. Ini akan mempermudah pekerjaan aku. Sekali lagi aku tanya sama kamu, Liv. Anissa tuh siapa? Lain kali kamu hati-hati. Jangan sampai keulang lagi kejadian kayak tadi. Oke? Bagaimana? Maafin aku, Zar. Jangan takut. Aku tadi cuma kebawa. Aku keinget sama Anissa. Dia sempat ngalamin kejadian yang sama kamu. Anissa? Siapa Anissa? Aneh. Kenapa semua peristiwa yang gue alamin sepertinya kayak kebetulan. Kayak sengaja dirancang.
Apa yang sebenarnya terjadi? Gimana mungkin seorang perempuan yang kebetulan sekali mirip Anissa tiba-tiba bisa muncul? Kenapa seolah Elmo tahu semuanya tentang Anissa? Mas Alif. Mas Alif. Mas Alif. Loh, Mas Alif, dari mana aja sih? Aku cariin dari tadi sampai bolak-balik ke sini, tau nggak? Tadi aku ada urusan Mas Alif, ini kenapa? jatuh. Jatuh? Ini sih pasti bukan jatuh. Pasti ada apa-apanya. Kamu berantem sama Elmo ya? Berantem sama preman-preman bayarannya Elmo, iya? Pasti iya. Udah deh, Mas. Nggak usah diterusin lagi deh peperangan sama Elmo. Jadi kayak gini kan. Kita tuh nggak akan menang ngelawan dia, Mas. Aku nggak bisa diem aja, Git. Kalau aku diem aja, aku bisa habis, hancur. Dan aku nggak mau problem aku ini kena keikutan ke kamu. Karena anak band, ini problem aku sama Elmo pribadi. Sejak papanya meninggal, kamu tahu kan? Dia nggak akan berhenti sebelum melihat aku hancur. Iya, tapi yang namanya balas dendam itu nggak akan ada habisnya. Dan aku juga nggak mau nyawa kamu terancam gara-gara masalah ini. Kamu suka nyanyi? Iya, aku emang masih sangat mencintai dunia nyanyi. Tapi aku nggak mau cuma gara-gara keinginan aku untuk jadi penyanyi. Aku malah bikin arena peperangan buat kamu dan juga Elmo. Daripada ada korban, lebih baik aku sama anak-anak band menyanyi lagi di kafe. Jangan pernah nyerah, Git. Kita ini lagi perang lawan penjahat. Mereka tuh penjahat. Kamu ngerasa kalau kita ini orang baik kan? Kenapa? Kalau ngeliatin gue kayak gini, ada masalah? Jawab gue. Gimana lo kenal Zara? Zara? Kenapa? Mirip Anissa ya? Dia Anissa bukan! Jawab! Kenapa emang? Hah? Lu punya utang sama dia? Hah? Kayaknya lu ngerasa bersalah banget sama dia. Tapi lu udah bilang sama kita kalau Zara mirip sama Anissa. Gue yakin lu belum bilang. Karena lu nggak mau kan semua rahasia masa lalu lu terbongkar. Alif. Sampai kapan Gita percaya sama kepalsuan lo itu? Aku harus tahu siapa Zara sebenarnya. Gimana dia bisa sangat mirip sama Anissa. Aku harus tahu. Astaga, apa saya sedang bermimpi? Saya sekarang berada di rumah lama saya. Si Mama nih ngomongnya mimpi melulu. Ini kenyataan ini rumah kita yang dulu. Ngapain sih nyubit-nyubit? Sakit tau. Itu menandakan Kak Safira mimpi atau enggak? Pak, apa maksudnya semua ini? Iya, maksudnya adalah bahwa rumah ini kembali sekarang menjadi milik Anda. Astaga. Apa Bapak nggak salah bicara? Atau mungkin saya salah dengar? Saya tidak main-main, Bu Safira. Saya serius. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sejak kedatangan Bapak ke dalam kehidupan kami, kebaikan dan sikap Bapak seperti malaikat. Bu Safira, jangan memuji saya terlalu berlebihan.
Saya hanya mengembalikan apa yang sebelumnya menjadi milik Anda. Saya betul-betul prihatin dengan nasib Anda. Kebahagiaan direnggut dengan kejam dari tangan Anda. Sekarang, Anda semua sudah bisa kembali ke rumah ini lagi. Mari. Yes! Ini bisa duduk dengan nyaman. Om, sudah duduk, Om. Wah. Ada apa, Bu ya? Ada surat untuk Bu Ayuni dan Bu Fatimah. Surat apa, Yun? Ini undangan konser untuk pengumpulan dana rumah singgah kita, Kak. Alhamdulillah. Siapa yang mengadakan acaranya? Namanya Zara. Dia seorang penyanyi. Katanya sih dia akan menyumbangkan seluruh hasil konsernya untuk rumah singgah kita. Zara. Penyanyi baru? Kelihatannya sih begitu. Aku juga baru dengar namanya akhir-akhir ini kok. Tapi orangnya aku nggak tahu siapa, yang mana. Kak, kita wajib datang loh ke konser ini. Iya. Untuk menghormati, juga berterima kasih secara langsung kita harus datang, Yun. Insya Allah, Kak, kita pasti datang. Akhirnya, keinginan saya terwujud. Saya akan pindah dari kandang ayam ini. Mama mau kemana? Liv, kita semua akan pindah dari sini. Pindah rumah? Pindah kemana, Ma? Coba kamu tebak. Kita akan pindah ke rumah yang mana? Saya nggak tahu. Kita semua akan pindah ke rumah lama kita lagi, Liv. Rumah lama kita? Mama, saya nggak ngerti. Maksud Mama apa ini? Pak Iskandar itu bukan cuma baik, tapi super baik. Dia itu berarti emas bagaikan malaikat. Dia yang menghadiahkan rumah lama kita untuk kita tempatin lagi, Liv. Terus kenapa tiba-tiba dia mau ngelakuin hal ini? Udahlah, Liv. Kamu jangan terlalu banyak mikir. Masa sih orang baik seperti Pak Iskandar harus kita curigai? Dia itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kita, Liv. Dia itu hanya membalas baik budi almarhum papa kamu. Tapi selama ini dia kemana? Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba muncul terus ngasih hadiah kayak gini? Terus terang, Mas, saya nggak suka sama dia. Udahlah, Liv. Kamu ini bagaimana sih, Nak? Kalau ada orang yang jahat sama kita, kamu kalang kabut. Sekarang ada orang yang mau berbaik hati sama kita. Malah kamu curigai. Udahlah, Liv. Lebih baik sekarang kamu berkemas-kemas. Karena kita akan segera pindah dari rumah ini. Mau apa kamu? Ada yang ingin sampaikan sama kamu. Ini tentang Alif. Emang Alif kenapa? Kamu tahu nggak? Kalau Alif sering ketemuan sama Zara. Aku yakin. Pasti ada apa-apanya antara mereka berdua. Aku nggak percaya sama gosip murahan. Oh ya, gosip murahan. Gimana kalau yang ini? Kamu tahu kalau Zara lah yang nyelamatin Alif dari kecelakaan itu. Dan Zara juga yang membawa Alif ke rumah sakit. Mana ada perempuan korban penculikan yang nyelamatin nyawa penjahatnya. Aku yakin
pasti ada apa-apanya antara mereka berdua. Ada bukti yang lain. Setelah konser Zara yang menghebohkan itu, diam-diam Alif mengendap-endap masuk ke kamar Zara. Terus yang barusan terjadi, Alif rela berkelahi sampai babak belur melawan preman-preman yang akan memperkosa Zara. Dari ekspresi muka kamu, kayaknya kamu nggak tahu ya soal cerita barusan. Kira-kira kenapa ya Alif merahasiakan semua ini dari kamu? Dan puncaknya, tadi Alif datang ke studio aku. Dia bertanya, siapa sebenarnya Zara? Kenapa Zara bisa begitu mirip dengan Anissa, almarhumah istrinya? Kayaknya Alif udah mulai gila. Dia sering berhalusinasi sendiri. Mana mungkin Zara itu Anissa? Anissa kan udah meninggal. Aku tetap nggak percaya sama ocehan kamu. Oh ya? Kamu yakin perasaan kamu nggak keganggu? Tapi dari ekspresi muka kamu, kayaknya kamu udah mulai curiga sama Alif. Wajah Anissa dan Zara emang sama persis. Jangan-jangan Elmo benar lagi. Alif udah mulai gila karena mengira Zara adalah Anissa. Pantesan aja, akhir-akhir ini Alif jadi kelihatan aneh. Dia jadi sering resah dan melamun sejak Zara muncul. Alif juga bohong sama aku. Dia nggak berani terus terang kalau dia ketemuan sama Zara. Jadi emang bener nih, ada yang Alif sembunyiin. Liv, kamu kemana nak? Ada urusan bentar, Ma. Kamu gimana sih? Besok kan kita mau pindah. Aku nggak mau pindah, Ma. Aku masih punya harga diri. Aku nggak mau dapetin hasil dari orang kayak gitu aja. Aku mau sesuatu dapat dari hasil jerih payah saya sendiri. Dasar anak nggak tahu diri. Mas Alif mau ketemu Non Zara ya? Iya, Pak. Ayo, silakan. Makasih.
Sial, ternyata Elmo bener juga. Alif emang udah mulai kehilangan akalnya dan menganggap Zara adalah Anissa. Kenapa sih dada ini rasanya sakit sekali? Nyeri banget. Apa kekurangan aku? Kenapa Alif lebih suka mengejar bayang-bayang Anissa daripada berhubungan dengan aku? Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini, Pak. Hah? Konser Dana? Kayaknya saya nggak pernah denger nih, Bu. Tapi kan Bapak bisa lihat sendiri. Di situ ada tanda tangannya Ibu Zara. Berarti kan itu undangan resmi dari dia, Pak. Wah, betul juga ya. Kalau gitu, Ibu, silakan masuk aja, Bu. Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari, Bu. Gimana, Bi? Zara udah siap? Sebentar lagi Non Sarah keluar, Den. Kamu? Ngapain kamu di sini? Jangan. Aku nggak boleh lemah. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Jangan sampai Alif tahu kalau aku terharu melihat kedatangan Ibu Fatimah dan Ibu Ayoni. Maaf, ibu-ibu ini siapa ya? Nisa. Kamu Nisa kan? Anissa. Siapa ya Anissa? Kenapa sih semua orang bilang saya Anissa? Termasuk kamu, Liv. Emang saya mirip ya sama Anissa? Jadi kamu bukan Anissa? Enggak, saya bukan Anissa. Maaf, Bu. Perkenalin, nama saya Zara. Nama saya Zara, bukan Anissa. Ya, maaf, tapi ibu-ibu ini siapa sih? Saya Ayuni. Dan ini kakak saya Fatimah. Kamu betul-betul tidak mengenal kami. Maaf, tapi saya benar-benar nggak kenal sama kalian. Kan tadi kita udah kenalan. Saya Zara, bukan Anissa. Oke, lain kali jangan salah lagi ya, Bu ya. Nggak mungkin. Kamu pasti Nisa. Kamu pasti Nisa, anak saya. Nggak mungkin ada orang lain lagi yang bisa mirip sama anak saya Nisa. Nggak mungkin. Ya Allah, maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Aku terpaksa harus melakukan ini semua, Bu. Tolong ibu-ibu, tolong. Tolong jangan buat saya ketakutan. Bi, sapam. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong, Ibu. Tolong bawa Silakan saya keluar. keluar. Cepat. Silakan keluar, Bu. Cepat keluar. Terus kamu ada urusan apa kesini? Oh iya, pasti mau nagih ucapan terima kasih dari aku ya. Untung ada kamu. Kalau nggak tahu deh aku jadinya kayak apa. Oh ya, mau minum? Loh, kok kamu minum? Bukannya kamu muslim? Ini kan bulan puasa. Puasa. Buat apa aku nyiksa diri aku sendiri? Berarti benar. Dia emang bukan Anissa. Anissa nggak mungkin minum alkohol. Anissa nggak mungkin nggak puasa di bulan Ramadan. Kalau gitu saya permisi.
Ibu, maafkan aku. Ibu, aku berdosa sama Ibu. Ampuni aku, Ibu. Jalan lurus. Alif. Dok. Alif, kamu sama Gita ada masalah? Kok tiba-tiba Gita pulang-pulang nangis? Dan Gita saya tanya, dia nggak jawab apa-apa. Bisa saya ketemu Gitanya di dalam? Boleh, silakan. Git. Git. Git, buka pintunya, Git. Kamu kenapa, Git? Gita. Git. Saya tetap yakin dia Nisa anak kita, bukan Zara. Tapi Kak, perempuan itu udah dorong Kakak. Kalau memang dia Anissa, dia nggak mungkin bisa melakukan itu semua, Kak. Iya. Perempuan itu bukan Anissa, tapi dia Zara. Sedangkan perempuan yang berdiri di hadapan kalian adalah Anissa, Bu. Iya. Anissa anak Ibu Fatima, anak Ibu Ayuni. Anissa masih hidup, Bu. Anissa diberikan kesempatan kedua. Ya Allah. Anissa diberikan kehidupan kedua oleh Allah, Bu. Dan karena keajaiban dan kebesaran Allah, Bu, saya bisa kembali berkumpul sama Ibu dan melawan orang-orang jahat itu. Alhamdulillah ya Allah.